Kita mulai ya pada pertemuan ini ya. Oke, kita mempelajari operasi hitung pecahan. Nah, khususnya penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Slide-nya sudah tampil semua ya, Soli ya? Sudah, Ustaz. Baik, ini mengulas sebelumnya ya, yaitu apa sih pecahan itu? Nah, pecahan itu merupakan bagian dari satu kesatuan. Nah, apabila ada sebuah pil misalnya dipotong ya, menjadi dua bagian. Nah, setiap bagiannya akan menjadi 1/2 dari pil tersebut ya, atau 1 dari 2 bagian tersebut. Nah, contoh misalnya di sini apabila pilnya dipotong menjadi 8 bagian. Nah, kemudian apa itu? Diambil ya. Berapa bagian? 5 bagian ya. Nah, ini 5 bagian yang diarsir merupakan 5/8 dari apa? Dari pecahan-pecahan ini. Nah, 5/8 ya. Disebutnya sebagai 5/8 atau 5 bagian dari total 8 bagian yang ada ya. Jadi itulah yang disebut dengan pecahan ya. Nah, kemudian pecahan senilai. Pecahan senilai itu merupakan pecahan-pecahan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya. Nah, tetapi pecahannya itu berbeda. Contohnya 1/2 dan 2/4 ya. Ini merupakan pecahan yang senilai. Nah, kita dapat melihatnya ya, ukurannya dan atau bentuknya ya, itu sama. Sama ya. Nah, tetapi bentuk pecahannya berbeda, 1/2 dan 2/4. Nah, kedua pecahan ini disebutnya sebagai pecahan senilai. Atau misalnya dipotong menjadi 8 ya. 4 bagian dari 8 totalnya atau 4/8-nya juga senilai dengan 2/4, senilai dengan 1/2. Nah, cara mencari pecahan senilai bisa menggunakan apa? Perkalian atau pembagian ya. Misalnya 1/2 dikali 2. Pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2 sehingga menjadi 2/4 ya. Ataupun misalnya 4/8 misalnya dibagi 4. 4/8 dibagi 4, pembilangnya dibagi 4, penyebutnya dibagi 4 ya. Nah, menjadi 1/2. Nah, itu merupakan proses-proses dalam mencari pecahan senilai ya. Bisa keduanya pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama atau dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Nah, tadi masuk ke pembahasan pada pekan ini ya. Kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan cara menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Gunakan KPK ya dalam menyamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya tuh yang di bawah ya. Penyebutnya yang di bawah ya. Kemudian yang di atas disebutnya pembilang. Ini disebutnya dengan pembilang ya. Yang di atas disebutnya dengan pembilang ya, Soli ya. Kemudian yang di bawah disebutnya dengan penyebut. Nah, penyebutnya inilah yang harus kita samakan apabila ingin menjumlahkan atau mengurangi antar pecahan ya. Oh, bukan. Nah, jadi yang disebut dengan penyebut adalah 4 dan 2 di sini ya.
Kemudian kita cari KPK antara 4 dan 2. KPK 4 dan 2 berapa, Soli? Ustadz, Iya. kok saya lagi liatin itunya, apa sih namanya, zoomnya. Tapi kok screen-nya masih ituan ya, masih sama. Baru tadi belum ganti. Intinya di Google Meet-nya di screen share. Nah sekarang udah. Karena tadi ada kayak di satu tempat doang. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ya penjumlahan pecahan biasa ya. Sudah tampil semua ya, Soli ya? Sudah Ustadz. Contohnya 1/4 ditambah 1/2. Nah, 1 di sini disebutnya dengan apa? Pembilang ya, Soli ya. Nah, 1 di sini juga disebutnya pembilang ya. Yang bagian atas itu disebutnya dengan pembilang. Kemudian yang di bawah disebut dengan penyebut ya. Nah, penyebut inilah yang harus kita samakan dengan cara apa? Menggunakan KPK ya. Jadi KPK dari 4 dan 2 berapa, Soli? Hisham? Ya, Ustaz. KPK dari 4 dan 2 berapa? 8. Coba Cudri. KPK 4 dan 2. Ya, Ustaz. KPK 4 dan 2. 2 bukan, Ustaz. KPK 4 dan 2, coba lagi. Dias, KPK 4 dan 2, berapa, Soli? 4 Ustadz. 4 ya. Abdullah, KPK 4 dan 2 berapa, Abdullah? 4. 4 ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau misalnya angkanya kecil-kecil kayak gini, bisa menggunakan kelipatannya ya. Contohnya misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, kemudian dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang 4, kelipatan 4, 8, kemudian berapa lagi? 12 ya, kemudian 16, 20, dan seterusnya. Nah, kita cari kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan terkecil yang dimiliki bersama. Kelipatan terkecil yang dimiliki bersama. Yaitu apa? Yaitu 4 ya. Nah, kelipatan 4 dan 2 kita cari kelipatan yang dimiliki bersama, ya. Nah, kelipatan persekutuan itu artinya kelipatan yang dimiliki bersama ya. Nah, kemudian apa ujungnya itu? Yaitu terkecil ya. Kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, 8 ini sama ya, dimiliki bersama ya. 8 juga dimiliki bersama. Tetapi 8 bukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, karena kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 4. Nah, ini kalau menggunakan cara mencari menggunakan kelipatan-kelipatannya ya. Juga bisa menggunakan apa? Menggunakan faktorisasi, Soli.
Menggunakan faktorisasi juga bisa ya. Nah, ini kalau angkanya kecil-kecil bisa menggunakan kelipatan-kelipatannya, jadi mudah ya. Jadi kita cari kelipatan terkecil yang dimiliki bersama, sama-sama dimiliki oleh keduanya. Kalau menggunakan faktorisasi bagaimana Ustadz? Nah, menggunakan faktorisasi yaitu dengan cara seperti ini ya. 4, kemudian 2. Kita cari faktorisasinya menggunakan pohon faktor. Nah, dengan cara dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Jadi bisa dibagi mulai dari dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2, yaitu 2 ya. Nah, kemudian 2 dibagi 2, 1 ya. Nah, cukup ya, sudah tidak ada pembaginya lagi ya. Kemudian 2 dibagi 2 ya. Hasilnya 1 ya. Maka faktorisasinya adalah faktorisasi dari 4, yaitu 2 pangkat 2 dikali 1. Nah, atau faktorisasi dari 2 berapa? 2 dikali 1 ya. Setelah membentuk pohon faktor seperti ini, untuk membentuk faktorisasinya, kita ambil yang bagian kiri, kita ambil semua. 2 ini kita ambil semua, kita kalikan ya. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan, hanya diambil yang paling akhir, yaitu 1 ya. Nah, sama juga dengan pohon faktor 2. Nah, yang diambil adalah kiri semua. Sementara yang kanan hanya diambil yang paling akhir ya. Baik. Kita lanjutkan. KPK dari 4 dan 2 adalah bagaimana cara mencarinya? Nah, faktorisasi dari 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 1. Faktorisasi dari 2 adalah 2 dikali 1. Caranya yaitu dengan cara mengambil pangkat tertingginya apabila dia memiliki angka yang sama. Nah, contohnya 2 dan 2 ya. Ini angkanya sama ya. Tetapi kita ambil pangkat tertingginya yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 1 ya. Nah, ini karena sama ya sudah tinggal dikalikan 1 saja. Jadi 2 kali 2, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 ya, Soli ya. 2 dikali 2 berapa, Hisham? 4. 4 ya. 4 dikali 1 berapa, Hisham? 4. 4. Jadi KPK dari 4 dan 2 adalah 4 ya. Nah, ini kalau menggunakan cara faktorisasi ya. Nah, kalau angkanya kecil masih bisa lebih mudah menggunakan cara yang kelipatan-kelipatannya tadi. Tapi kalau angkanya sudah besar, nah bisa menggunakan cara faktorisasi supaya lebih mudah ya. Setelah kita ketahui, maka 1/4 kita ubah penyebutnya menjadi 4. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 4 ya. Nah, tapi di sini kita lihat 1/4 ini sudah dalam bentuk penyebut 4 ya, sudah dalam bentuk berpenyebut 4. Maka tidak perlu diubah ya. Tetap menjadi 1/4. Kemudian ditambah 1/2. 1/2 kita ubah penyebutnya menjadi 4 ya. Nah, kita lihat penyebutnya masih belum 4 penyebutnya. Maka harus kita ubah menjadi berpenyebut 4 ya, Soli ya. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2. 2 dikali 2 ya, Soli ya.
Masya Allah Abdullah ini ya. Cepat Abdullah ya. 2 dikali 2. Nah, kalau pembilangnya atau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya harus dikali 2 juga. Kalau yang di bawah dikali 2, maka yang di atas juga harus dikali 2. Nah, baik, 1 dikali 2 berapa Abdullah? 2. 2 ya. Nah, untuk menjumlah pecahan, maka tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. Menjadi 1 ditambah 2 per 4. Baik, Abdullah, 1 ditambah 2 per 4 sama dengan 1 34. tambah 2 berapa Abdullah? Berapa Abdullah? 3 per 4. 3 per 4. 3 per 4 ya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Enggak, Ustaz. Hisham, paham ya? Paham, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau misalnya pengurangan Ustaz? Sama, atau penyebutnya juga harus disamakan ya. Nanti pembilangnya tinggal dikurangi saja. Nah, baik. KPK dari 3 dan 7. KPK dari 3 dan 7. Berapa, Cedri? Kenapa Ustadz? KPK dari 3 dan 7 berapa, Cedri? 21 bukan Ustadz? 21 ya. Iya. Ahsanta. Barakallah. Cedri, Masya Allah. Cepat gitu, Cedri. Jadi 21 KPK dari 3 dan 7 ya. Cedri, 3 dikali berapa yang hasilnya 21? Kenapa Ustadz? 3 dikali berapa yang hasilnya 21? 7. Kali 7. Nah, karena dikali 7 penyebutnya, maka pembilangnya juga harus dikali 7. Iya. 2 dikali 7 berapa, Cedri? 14. 14. Kemudian 7 dikali berapa yang hasilnya 21? 7 kali. Kenapa Ustadz? 7 dikali berapa yang hasilnya 21? 3. 7 kali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. 3 dikali 3? 9. 9. Kita lanjutkan, Cedri. Nah, tinggal dikurangi saja, Cedri, pembilangnya. 14 dikurangi 9. Berapa, Cedri? 5. 5 per 5 per 21 ya. Iya. Nah. Ayo, sampai sini ada yang ingin bertanya? Hisham? Paham, Hisham? Paham, Ustaz. Mudah ya? Udah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan asli bagaimana? Nah, ingat. Semua bilangan apabila dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Ustaz kasih contoh, misalnya 495 dibagi 1 itu sama dengan 495. Kemudian misalnya 1 juta dibagi 1, maka sama dengan 1 juta. Nah, 3.745 dibagi 1,
maka itu sama dengan 3.745 ya. Baik. Jadi bagaimana? 4 ditambah 3/5. Nah, maka 4 akan kita ubah ke dalam bentuk apa? Di dalam bentuk pecahan ya. 4-nya kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Menjadi 4/1 ditambah 3/5. Nah, ini penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan. Jadi 4/1 akan kita ubah. 4/1 akan kita ubah menjadi berpenyebut 5 ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 5. Hisam, 4 dikali berapa? Dikali 5, berapa Solih? Apa, Ustaz? 4 dikali 5 berapa Solih? 20. 20. Kemudian 1 dikali 5? 5. 5. Kemudian ditambah 3/5. Penyebutnya sudah sama belum, Hisam? Sudah. Sudah sama ya. Nah, maka tinggal dijumlahkan saja. 20 ditambah 3/5. Sama dengan berapa, Hisam? 23/5. 23/5. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ngerti ya? Kenapa 4 bisa diubah menjadi 4/1 ya? 4/1 itu bentuk pecahan dari 4 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana misalnya pengurangan? Sama saja ya contohnya ya. Misalnya 3. 3 itu kalau diubah ke dalam bentuk pecahan, berapa Abdullah bentuk pecahan dari 3? 3/1. 3/1. Kemudian dikurangi 1/3. Nah, 3/1 supaya berpenyebut 3 harus dikali berapa Abdullah? 3. Dikali 3. Pembilang penyebutnya dikali 3, pembilangnya dikali 3 ya. Nah, 3 dikali 3 per 1 dikali 3 sama dengan berapa Abdullah? 9/3. 9/3. Kemudian dikurangi 1/3. Nah, ini sudah dalam penyebut yang sama ya. Tinggal dikurangi saja. 9 dikurangi 1 berapa Abdullah? 8/3. 8 ya. 8/3 ya hasilnya ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua, Solih? Paham. Paham, Udah Ustaz. ya. Nah, kalau pecahan campuran bagaimana nih? Kalau pecahan campuran, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa ya, Solih ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Langsung saja ya. Dengan cara 4 dikali 5 ditambah 3 ya. Nah, Dias 4 dikali 5 ditambah 3 berapa Dias? 23 Ustaz. 23 per 5. 5. Kemudian ditambah 1/3 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi berapa Dias? 4/3. 4/3. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa ya Dias ya. 23/5 ditambah 4/3 ya. Nah, tetapi Dias ini penyebutnya belum sama Dias. Samakan dulu dengan cara
mencari KPK-nya. KPK 5 dan 3 berapa, Dias? 15. 15. Kemudian 23/5 supaya berpenyebut 15 dikali berapa penyebutnya? Dikali 3. Kali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 23 dikali 3 berapa, Solih? 69. 69 ya. Kemudian 3 atau 4/3 diubah penyebutnya menjadi 15. Maka penyebutnya dikalikan berapa nih? Dikali 5. Dikali 5. Pembilangnya juga harus dikali 5 ya, Dias ya. Ya. 4 dikali 5 berapa, Dias? 20. 20 ya. Nah, 69 ditambah 20. Berapa, Dias? 89. 89 ya. Jangan lupa per 15 ya. Ya. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi berapa, Dias? 89/15 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Dikembalikan lagi ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi berapa, Dias? 5, 4/15. 5, berapa ya? 5, 14/15. 5, 14, Per 15. 5, 14/15. Ya. 5, 14/15 seperti ini. Iya. Nah, kita coba ya menggunakan cara singkatnya ya, Sip. Ini menggunakan apa? Menggunakan sifat komutatif, asosiatif ya. Kita coba menggunakan sifat asosiatif ya. Nah, jadi kita kelompokkan pecahan dengan pecahan, kemudian bilangan asli dengan bilangan asli ya, yaitu menjadi 4 ditambah 1, kemudian ditambah 3/5, ditambah 1/3. Nah, tadi 5 ya, ditambah kita ubah ya penyebutnya menjadi 15 ya, menjadi berapa tadi? Menjadi 15 ya. Nah, dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 3 dikali 3, 9 ya. Kemudian ditambah 1/3. 1/3 kita ubah penyebutnya menjadi 15. Nah, ini dikali 5 ya. Maka pembilangnya juga harus dikali 5. 1 dikali 5, 5 ya. Nah, sehingga menjadi 5 berapa? 9 ditambah 5. 14 ya. 14/15 ya. Nah, ini cara menggunakan sifat asosiatif. Ya, jadi bilangan asli dikelompokkan dengan bilangan asli, kemudian pecahan dikelompokkan dengan pecahan ya. Hasilnya sama dengan 5 14/15. Nah, sama ternyata jawabannya dengan jawaban Dias ya. Jawabannya sama dengan jawaban Dias. Masya Allah. Jadi menggunakan sifat asosiatif bisa ya dalam penjumlahan ya. Penjumlahan, pecahan, campuran. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau yang ini paham, Dias?
Paham Ustadz. Baik, kita lanjutkan ya. Pengurangan pecahan campuran. Ya, baik, kita lanjutkan. Bersama Chodri, kita ubah Chodri pecahan campurannya menjadi pecahan biasa Chodri. 3/2/3 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa sama dengan berapa Chodri? 9 tambah 2 bukan Ustaz? Benar. 9 ditambah 2 berapa? 11. 11. Kemudian per 3. 3. Kemudian dikurangi. Dikurangi 2 1/2 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 5/2. 5/2. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. 11 per 3 dikurangi 5/2 ya. Iya. Nah, ini penyebutnya masih harus disamakan terlebih dahulu, Chodri. Iya. KPK dari 3 dan 2 berapa, Solih? 6. 6 ya, Masya Allah. Kemudian dikurangi per 6 juga ya. Jadi Iya. 11/3 diubah menjadi berpenyebut 6. Menjadi berapa? 22/6. 22/6. 22/6 ya. Kemudian 5/2 diubah menjadi penyebut 6. Menjadi berapa? 15. Berapa? 15. 15 ya, Solih ya. Nah, maka 22 dikurangi 15/6 sama dengan berapa, Chodri? 7/6. 7/6 ya. Iya. Nah, kalau mau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi berapa, Chodri? 1/6. 1/6. Masya Allah. Tabarakallah. Chodri paham ya, Chodri ya. Iya. Insya Allah nanti ulangan dapat nilai yang baik ya, Masya Allah. Nah, baik. Kemudian kita membahas sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, jadi sifat-sifat penjumlahan, pecahan ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya. Ada sifat tertutup. Sifat tertutup itu maksudnya apabila pecahan dijumlah dengan pecahan atau dikurangi ya dengan pecahan ya, pecahan dikurangi dengan pecahan, maka hasilnya adalah pecahan juga ya. Hasilnya akan pecahan juga ya. Kemudian sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu ketika A ditambah B, apabila kita balik misalnya menjadi B ditambah A, maka itu hasilnya akan sama. Nah, contohnya misalnya ya, 1/2 ditambah 1/3 itu sama dengan 1/3 ditambah 1/2. Hasilnya sama saja. Nah, itu merupakan sifat komutatif ya. Nah, baik. Kemudian sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini sifat pengelompokan. Jadi bisa dikelompokkan. Jadi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu bisa dipilih ya. Nah, contoh A ditambah B ditambah C. Kita bisa memulai mengerjakan dengan A ditambah B terlebih dahulu. Ataupun bisa juga dengan apa? Dengan cara B ditambah C terlebih dahulu yang kita kerjakan. Nah, ini merupakan sifat asosiatif, sifat pengelompokan. Nah, sama seperti yang Ustadz coba tadi ya. Sifat pengelompokan pada penjumlahan pecahan campuran. Nah,
Kemudian ada lagi sifat unsur identitas. Jadi semua pecahan apabila dijumlah dengan 0 atau dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1/2 ditambah 0 sama dengan 1/2. Kemudian 1/2 dikurangi 0 juga hasilnya 1/2. Kemudian, nah ini inverse ya. Inverse dari A adalah min A ya. Inverse dari min A adalah A. Jadi apabila pecahan dijumlah dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah 0 ya. Tadi Ustadz mencontohkan sifat asosiatif ya, misalnya 4, 1/2 ya. Kemudian ditambah 3, 1/3 misalnya ya. Nah, ini sifat asosiatif ya. Contoh sifat asosiatif. Contoh sifat asosiatif ya. Baik, bisa kita mengelompokkan bilangan asli dengan bilangan asli ya. Nah, 4 ditambah 3 kita kelompokkan, kemudian dijumlah dengan 1/2 ditambah 1/3 ya, Soli ya. Nah, sehingga dapat kita kerjakan seperti ini, 4 ditambah 3 itu sama dengan 7 ya. Kemudian ditambah 1/2 ditambah 1/3. Ini kita ubah dulu penyebutnya supaya menjadi sama ya, supaya berpenyebut sama ya. Nah, 1/2 dan 1/3 kita ubah ke dalam bentuk berpenyebut 6 ya, karena KPK dari 2 dan 3 adalah 6 ya. Tambah 6/6 juga ya. 1/2 kita ubah menjadi berpenyebut 6, harus dikali berapa? Harus dikali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3 ya, menjadi 3/6. Kemudian 1/3 kita ubah menjadi berpenyebut 6. Harus dikali berapa? Dikali 2. Maka yang di atas juga harus dikali 2 ya. Nah, 1 dikali 2, 2 ya. Kemudian 7 ditambah 3 ditambah 2 ya. Sama dengan 7, 5/6. Nah, ini merupakan juga sifat asosiatif ya, pengelompokan ya. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Codri, paham Codri? Ya Ustaz, insya Allah. Paham ya, mudah ya. Nah, ini merupakan sifat asosiatif. Abdullah, paham Abdullah? Eh, Ada yang ingin ditanyakan Abdullah? Abdullah? ya paham sih. Enggak ada. Paham ya? Baik. Jadi sifat asosiatif itu sifat pengelompokan ya. Jadi kita bisa mengerjakan yang mana terlebih dahulu ya. Ini berlaku untuk penjumlahan pecahan ya. Ya, kalau pengurangan pecahan jangan dilakukan sifat asosiatif seperti ini ya, Soli ya. Pada pecahan yang menggunakan pengurangan jangan dilakukan sifat asosiatif seperti ini ya, Soli ya. Baik. Kemudian ada sifat apa lagi?
Ada sifat komutatif ya. Sifat komutatif itu kalau kita bolak-balik hasilnya pun sama ya. Contoh misalnya 1/2 ditambah 1/3. Nah, kalau kita balik menjadi 1/3 ditambah 1/2 itu akan memiliki hasil yang sama. Coba ya, 1/2 ditambah 1/3. Ini sama dengan berapa tadi? 3/6 ditambah 2/6 ya, Soli ya. Nah, ini sama dengan 5/6. Kemudian 1/3 ditambah 1/2. Ini sama dengan 2/6 ditambah 3/6. Sama dengan 5/6. Nah, kita lihat hasilnya sama ya, hasilnya sama. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Sifat komutatif ya, Soli ya. Ini disebut dengan sifat komutatif ya, Soli ya. Jadi dibolak-balik hasilnya tetap sama ya. Nah, kemudian ada lagi sifat apa tadi? Sifat tertutup ya. Sifat tertutup itu maksudnya apa? Nah, pecahan apabila dijumlah dengan pecahan ya hasilnya adalah pecahan juga. Sama ya contohnya ya, misalnya 1/2 ditambah 1/3 ya. Nah, sama dengan berapa tadi? 3/6 ditambah 2/6 ya, sama dengan 5/6. 1/2 merupakan pecahan, 1/3 merupakan pecahan, 5/6 hasilnya tetap pecahan. Hasil tetap pecahan. Ini disebut dengan sifat apa? Sifat apa tadi? Abdullah, sifat apa ini Abdullah? Sifat apa ya? Kenapa? Komutatif. Sifat tertutup Abdullah, kalau komutatif itu dibolak-balik hasilnya sama. Nah, kalau ini, jadi kalau komutatif Abdullah 1/2 ditambah 1/3 itu sama dengan 1/3 ditambah 1/2. Karena kalau dibolak-balik hasilnya tetap sama. Nah, kalau ini disebutnya sifat tertutup ya. Sifat tertutup. Karena apa? Karena pecahan dijumlah dengan pecahan, hasilnya tetap pecahan. Hasilnya tetap pecahan ya. Ini disebutnya dengan sifat tertutup ya. Baik. Kemudian ada sifat apa lagi di situ? Ada sifat unsur identitas ya. Kemudian ada sifat yang menggunakan inverse ya. Sifat unsur identitas itu merupakan sifat yang apabila suatu pecahan dijumlah atau dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Unsur identitas ya. Nah, unsur identitas itu adalah 0 ya. Unsur identitas itu adalah 0 ya, Soli ya. Nah, contohnya misalnya 1/2 ditambah 0, maka hasilnya adalah 1/2. 1/2 dikurangi 0, maka hasilnya tetap 1/2. Nah, unsur identitas itu disebutnya 0 ya di sini ya. Jadi semua bilangan apabila dijumlah dengan 0 atau dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya.
Nah, baik. Kemudian yang terakhir adalah yang menggunakan inverse ya. Nah, apabila suatu pecahan dijumlah dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah 0 ya. Contoh ya, 1/2. Inverse dari 1/2 adalah, lawan dari 1/2 adalah minus 1/2 atau negatif 1/2. Kemudian inverse dari 1/3 adalah negatif 1/3. Ini inverse-nya. Inverse ya, disebutnya inverse atau lawan. Lawan dari 1/2 ya, sama dengan negatif 1/2 atau disebutnya juga dengan inverse ya. Nah, apabila kedua bilangan tersebut dijumlahkan, jadi 1/2 ditambah negatif 1/2, maka hasilnya adalah 0 ya, Soli ya. Jadi semua pecahan apabila dijumlah dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, baik. Dibuka halaman 59, Soli. Sudah semua dibuka halaman 59, kita langsung beralih ke soal ya. Hisham, sudah dibuka Hisham? Udah, Ustaz. Nah, Hisham dicoba yang nomor 1 ya. 3/7 ditambah 4 itu ya, nomor 1 ya. Salah ketik Ustadznya ya. Jadi 3/7 ditambah 4 ya. Yang nomor 1, 1A ya. Hisham, gimana mengerjakannya Hisham? Hisham? Ya, Ustaz. Nah, gimana mengerjakannya 3/7 ditambah 4? 3/7, kemudian 4-nya kita ubah menjadi berapa? 4/1. 4/1 ya. Nah, kemudian 3/7 ditambah berapa? Kita ubah 4/1 supaya berpenyebut 7. Nah, 1 dikali berapa yang hasilnya 7? 1 dikali 7, Ustaz. 1 dikali 7, maka pembilangnya juga harus dikali 7. 4 dikali 7 berapa, Hisham? 20 berapa? 28. 28 ya Hisham ya. Kemudian 3 ditambah 28 berapa Hisham? 31. 31 per 7. 7. Masya Allah. Tabarakallah Hisham. Kalau 31/7 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, berapa Hisham? Bisa menggunakan seperti ini ya Hisham ya. 31 dibagi 7. Nah, 31 dibagi 7 bisa nggak Hisham? Enggak, Ustaz. Enggak. Maka perkalian 7 yang mendekati 31 adalah 4. 4 ya. 4 dikali 7 berapa? 28. 28. Nah, 31 dikurangi 28 berapa Hisham? 3. 3 ya. Maka sama dengan 4. 4 berapa? Per Hisham?
Ya, Ustaz. Jadi sama dengan 4/7/3. 4/3/7, Hisham. Oh, Ini menjadi pembilang ya, ini menjadi pembilangnya. ya, Ustaz. 4/3/7 ya. 7-nya tetap sebagai penyebut ya. 7-nya tetap sebagai penyebut, jangan diubah ya, jangan ditukar ya. Nah, baik. Ada yang aneh dari angkanya? 3/7 ditambah 4 menjadi sama dengan 4/3/7. Ada yang aneh nggak? Hisham? Menemukan keanehan? 3/7 ditambah 4. Nah, ternyata hasilnya 4/3/7. Ada yang aneh nggak? Angkanya sama. Angkanya sama. Ya, baik. Seperti kita ketahui ya, dalam pecahan campuran, contoh misalnya 7/21/45. Nah, ini sama dengan 7 ditambah 21/45. Nah, pecahan campuran kalau kita uraikan, dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, sama halnya dengan 3/7 ditambah 4. Nah, kita bisa melakukan sifat komutatif. Kita ubah, kita pindah. Bertukar tempat ya, Nah, menjadi 4 ditambah 3/7. Nah, ini bentuknya sudah tidak asing ya bagi kita ya. Nah, ini sama dengan 4/3/7. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Dias? Sudah Ustadz. Paham ya Dias ya? Paham. Nah, kalau paham, coba Dias dikerjakan ini. Yang nomor 1G. Mau pakai sifat asosiatif atau gimana Dias? Dias? Ustadz. 1G. Dicoba. Nah, mau menggunakan sifat asosiatif atau mengubahnya menjadi pecahan biasa? Diubah aja deh. Diubah ya. Nah, kalau diubah, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 6 dikali 4 ditambah 3. Berapa Dias? 27. 27 per 4. 4. Kemudian dijumlah dengan 1/2/3. 1/2/3 diubah ke dalam bentuk pecahan 5/3. biasa. 5/3. 5/3 ya. Nah, maka kita samakan dulu penyebutnya 4 dan 3. KPK-nya berapa Dias? 12. 12 ya. Nah, tadi 4 dikali berapa yang hasilnya 12? 4 dikali 3. 4 kali 3. Pembilangnya juga harus dikali 3. 27 dikali 3 berapa Dias? 81. 81 ya. Kemudian 5/3 kita ubah penyebutnya menjadi 12. Nah, 3 dikali berapa supaya hasilnya 12? Kali 4. Kali 4. Maka pembilangnya juga harus dikali 4. 5 dikali 4 berapa, Solih?
20. 20 ya. Nah, baik. 81 ditambah 20 berapa, Solih? 101. 101 ya. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran berapa dia? Berapa ya? Bisa nggak? Harus taruh gitu. Dua belas dikali 7 berapa, Dias? Dikali 8. Coba 12 dikali 8. 96. 96. 96 ya. Nah, baik. 101 dikurangi 96. 5. Jadi 8, 5 per 12 ya, Hisham ya. Atau Hisham siapa? Dias ya. Hasilnya adalah 8, 5 per 12. Nah, bagaimana caranya? Bisa menggunakan seperti ini ya. 101. Kemudian dibagi 12 ya. 101 dibagi 12 itu tidak bisa ya. Maka kita cari perkalian 12 yang mendekati 101. Yaitu 12 dikali 8. Nah, 12 dikali 8 adalah 96. Baik, 101 dikurangi 96 adalah 5 ya. Nah, maka menjadi 8, 5 per 12 ya, Soli ya. Nah, sisanya ini menjadi pembilang ya. Sisanya menjadi pembilang. Baik, jadi 8, 5 per 12. Ini kalau kita ubah dulu ke dalam bentuk apa? Pecahan biasa ya. Baik, kalau misalnya menggunakan sifat asosiatif, nah, menggunakan sifat asosiatif pada penjumlahan, maka kita kumpulkan saja bilangan asli dengan bilangan asli. 6 ditambah 1, nah, kemudian ditambah 3/4 ditambah 2/3. Kita kumpulkan. Kita kumpulkan pecahan dengan pecahan, kemudian apa? Bilangan asli dengan bilangan asli ya. Nah, ini kalau menggunakan sifat asosiatif bisa menggunakan seperti ini ya. 6 ditambah 1 sama dengan 7 ya. Kemudian ditambah 3/4 kita ubah menjadi berapa tadi? Menjadi berpenyebut 12 ya. Nah, 3 dikali 3, 9 ya. Kemudian ditambah 2/3 diubah menjadi berpenyebut 12. Nah, itu dikali 4 ya. 4 dikali 2, 8 ya. Baik, kemudian 7 ditambah 9 ditambah 8 sama dengan 17. 17 per 12. Nah, sehingga 17 per 12 itu bisa kita ubah lagi menjadi 7 ditambah 17 per 12 sama dengan 1 ya. 1, 5 per 12 atau sama dengan 8, 5 per 12. Ini kalau menggunakan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan. Oh, bukan ya. Ini sifat asosiatif, menggunakan sifat asosiatif ya.
Kalau sebelumnya yang kita kerjakan bersama Dias, itu menggunakan apa? Pecahan campuran diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Taib. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Solih? Enggak, Ustaz. Abdullah. Abdullah? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, halaman 59, uji kompetensi 4, dikerjakan di rumah ya, Solih ya. Nah, baik. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis ya, Solih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh.